Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan kita diskusi konteks kaitan dengan apa yang dikatakan reformasi kepolisian dengan isu pemolisian yang demokratis. Memang saya membaca pemikiran ini bahkan ini dari refleksi kacamata diaspora yang ada di Malaysia. Saya kira ini juga sama apa yang dirasakan atau diharapkan atau diinginkan oleh warga masyarakat. Ini saya kira suatu pemikiran yang bagus. Jadi artinya ini sudah merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum. Jadi artinya ini konseptual, bahkan mungkin bisa dikembangkan secara teoretikal. Saya tadi bincang-bincang dengan Prof. Sony, kita untuk di diaspora Malaysia, IJMI maupun IKP menyumbang pikiran. Ini luar biasa ya. Saya jadi teringat orang yang ditakut itu bukan karena fisiknya, bukan lain, tapi pikirannya. Saya mengapresiasi, saya melihat dari kacamata bukan saya sebagai polisi. Saya juga melihat pendekatan apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh warga masyarakat tentang polisi ini. Menurut saya ini semua tidak ada yang nggak benar, benar semua. Orang berharap polisi ini melayani dengan prima. Prima itu kualitasnya cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Yang kedua, perilaku atau adabnya. Ini menunjukkan orang-orang yang punya empati, yang peka, peduli, bahkan berbela rasa bagi kemanusiaan. Ya, itu orang mengatakan memang yang ideal seperti ini. Tetapi ada permasalahan yang sangat mendasar. Adab ini seringkali menimbulkan luka batin. Orang lapor polisi di pingpong, misalnya. Sana Pak, lapor. Nggak jelas laporannya ditangani atau enggak. Memberi informasi, ditanggapi juga gitu. Nah, konteks ini sebenarnya konteks adab. Jadi komunikasi kepada publik ini penting. Karena mau tidak mau atas pelayanan yang tidak profesional menimbulkan suatu kekecewaan. Kehilangan harta benda itu tidak kehilangan nyawa baru kehilangan setengah, kehilangan kepercayaan, kehilangan semua. Nah, apa yang ditemukan saya tanggapi ini adalah bagian masukan untuk membangun kepercayaan publik. Ini orang kalau sudah tidak percaya, maka akan, kalau boleh saya katakan, sosial cost-nya sangat mahal. Karena apa? Orang menjadi skeptis. Malas lah. Plesetan-plesetan tentang polisi banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan polisi tidur aja bikin masalah, apalagi yang baru. Ini orang-orang suka, saking marahnya, saking jengkelnya itu plesetan apa saja banyak. Nah, saya berterima kasih bahwa saudara sekalian dari diaspora yang ada di Malaysia ini menyumbang pikiran, tidak menyumbang provokasi. Tapi ini pikiran waras. Inilah yang menurut saya menjadi suatu kekuatan. Karena Tan Malaka mengatakan, suara saya akan lebih lantang ketika saya sudah ada di dalam kuburan. Artinya, pemikiran inilah menjadi keabadian. Dan ini nanti yang akan ditulis. Saya kira kita perlu melihat kembali bahwa konteks demokrasi bagi polisi di dalam pemolisiannya ini adalah keutamanya ada 3. Yang pertama bagi kemanusiaan, yang kedua keteraturan sosial, yang ketiga adalah peradaban. Jadi kalau ingin saya sampaikan, polisi ini sebetulnya
idealnya menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Penjaga kehidupan artinya polisi di dalam pemolisiannya, dalam pekerjaannya ini mendukung produktivitas, karena masyarakat ini dalam kehidupan sosial untuk bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, dia harus ada produktivitas. Nggak mungkin nggak ada produktivitas. Maka kita melihat orang-orang yang produktif ini ada ancaman, hambatan, gangguan, bahkan juga hal-hal yang bisa mematikan produktivitas ini. Nah, disinilah konteksnya bagaimana secara kehidupan tadi, polisi harapannya tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif, tidak memeras, tidak terima suap, tidak bermain ilegal, atau hal-hal yang lain. Yang kedua, polisi itu membangun peradaban. Karena polisi penegak hukum, dia juga penegak keadilan. Ketika hukum ditegakkan, tidak ada rasa keadilan, maka polisi bisa mengambil tindakan diskresi, alternative dispute resolution, dan restorative justice. Maka saya ingin sampaikan bahwa polisi menegakkan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua, punya efek untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan. Yang keempat, memberikan kepastian. Yang kelima, ini bagian dari upaya membangun budaya patuh hukum. Dan keenam adalah untuk edukasi. Nah, konteks inilah yang mestinya dipahami bahwa polisi boleh mengambil tindakan lain, tindakan diskresi. Tapi diskresi ini atau ADR atau alternative dispute resolution atau restorative justice dasarnya untuk keadilan, kemanusiaan, kepentingan yang lebih luas dan edukasi. Di luar itu korupsi. Belli mengatakan bahwa the excessive of discretion is a potential source of corruption. Nah, ini konteks kita yang harus dipahami dari awal ya. Yang ketiga adalah pejuang kemanusiaan. Jadi polisi ini keberadaannya, pemolisiannya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Bagi semakin manusiawinya manusia. Tadi kalau katakan menjaga kehidupan, menjamin keamanan dengan rasa aman yang berbasis pada hukum, yang membuat orang nyaman dan menjadi co-producer. Ini konteks yang, saya mengatakan, mohon maaf, saya mengatakan ini yang ideal. Nah, memang ada sesuatu hal mengapa yang ideal dengan yang aktual berbeda, bahkan bertentangan. Ini karena core value. Ada yang mengatakan bahwa polisi itu bayang-bayang masyarakatnya. Ada yang juga mengatakan kalau masyarakatnya sakit jangan berharap punya polisi sehat. Tetapi kalau pertanyaannya ayam dulu atau telur dulu, ini tidak selesai. Tapi kalau menurut saya, karena yang diberi kepercayaan, yang beri tugas, yang beri kewenangan, yang dilatih, yang dibayar juga, ini polisi, maka polisilah yang harus mau merubah. Mau berubah. Maka pada konteks ini saya ingin mengutip kata-kata Romo Mangun, pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Ini juga demikian, pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Lembaga pendidikan dan pelatihan Polri itu Little Polri. Dan ini safe house-nya Polri. Saya nggak tahu, bukan karena saya kalem ya dijadikan ketua percepatan transformasi, ini Pak Teguh wakilnya. Jadi ini yang bikin gara-gara Pak Teguh. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa pelayanan kepada publik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Yang prima, yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan bisa diakses. Polisi yang cocok dengan masyarakatnya adalah, ini Profesor Sajab sudah mengatakan, polisi yang baik adalah polisi yang cocok dengan masyarakat yang dilayani. Kalau Profesor Marsudi mengatakan bahwa polisi yang baik adalah polisi yang bisa menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, yang keberadaannya diterima, didukung, dan dianggap menjadi bagian dari kehidupan dari masyarakat yang dilayani. Nah, artinya apa? Bahwa polisi di dalam konteks demokrasi tadi, kalau demokrasi ini saya ingin sampaikan ada 6 poin lah setidaknya. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, memberikan jaminan dan perlindungan HAM.
Yang ketiga transparan, keempat akuntabel. Ini akuntabilitas secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan sosial, dan juga berorientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ada pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Konteks ini saya ingin menyampaikan terima kasih masukan dari diaspora ini. Saya ingin menunjukkan juga bahwa pemikiran-pemikiran ini sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Jadi bukan kepentingan politik, bukan kepentingan merubah inilah apalah dan lain sebagainya. Ini menurut saya sesuatu hal yang menimbulkan suatu presiden buruk. Karena apa? Ketika ini menjurus kepada kepentingan politik, maka yang sebenarnya bagi kemanusiaan, bagi keteraturan sosial dan peradaban ini dikhianati, bahkan diabaikan. Ya, pemikiran-pemikirannya tentu dengan kekuasaan, dengan kewenangan. Karena konflik itu karena ada sumber daya, perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya. Maka saya mohon maaf, kalau saya katakan agak sedikit sarkas bahwa ketika hanya memikirkan kewenangan, posisi, dan lain sebagainya, itu korup. Dan itu bukan pada keutamaannya. Apa yang dipikirkan rekan-rekan, saya terima kasih. Inilah salah satu hati nurani. Saya setuju. Banyak hal yang harus dibenahi. Iya, polisi tentang reformasi sudah bukan hal lain. Karena tadi saya diskusi dengan Prof. Roni, ada pejabatnya. Kepala Biro Reformasi Birokrasi ya di Stamarena. Nah, di inilah artinya kalau kita ingin tetap eksis, maka memang harus mereformasi termasuk diri kita. Ini Prof. Sone yang sudah 30 tahun di Malaysia. Kalau tidak mereformasi, nggak bisa menyesuaikan dengan yang ada. Jadi akan sulit. Reformasi hal-hal biasa, bukan isu politik, bukan kepentingan, dan bukan hal-hal untuk, ya boleh dikatakan, sekarang zaman siapa, sekarang ini, bukan. Tapi bagi polisi, mohon maaf, ini adalah ikon demokrasi. Maka menyelamatkan polisi untuk pada keutamaannya juga menyelamatkan demokrasi. Dan menyelamatkan demokrasi juga menyelamatkan NKRI. Ini karena apa? Ketika rotok polisi ini, orang menjadi tidak percaya. Prof. Mahfud mengatakan begini, 60 tahun punya polisi brengsek itu lebih baik daripada semalam tidak ada polisi. Kenapa? Ketika tidak ada polisi, remuk, anomali negara ini. Mau tanya siapa? Mau lapor siapa? Nah, maka saya sangat berharap memang disinilah saya appreciate Pak Arman dan Prof. Sone dan rekan-rekan ada diskusi bahwa tidak hanya orang yang di dalam, orang-orang dari luar secara jernih melihat apa yang tadi disampaikan oleh moderator, ini saya kira tulisan-tulisannya bisa dikembangkan. Karena dalam kalangan akademis nanti bisa jadi jurnal kah, jadi bunga rampai kah, atau produk-produk lain, atau policy brief dan lain sebagainya. Ini dengan ada Pak Ketua STIK, Pak Eko, ini ada jurnalnya yang lain. Kalau memang mau diterbitkan dengan jurnal khusus, silakan. Atau mungkin berkembang Pak Arman dan lain sebagainya bisa untuk penelitian atau yang lain. Karena mau tidak mau kita perlu melihat, tetapi kita juga perlu melihat ke Indonesia. Indonesia rawan bencana. Apa bentuk bencana yang tidak ada di Indonesia? Ada semua. Yang kedua, Indonesia masyarakat majemuk yang rawan konflik, rawan separatis. Primordialismenya sangat kental. Maka konteks primordial itu adalah untuk mencari legitimasi dan solidaritas. Mohon maaf kalau ini saya katakan, Platon mengatakan bahwa masyarakat atau rakyat itu digambarkan sebagai big animal and beast. Mohon maaf nih Prof. Sone, bahasa Jawanya itu celeng. Nah, jadi mereka itu nggak mikir. Mereka dianggap sebagai orang-orang atau kelompok-kelompok yang hanya mencari kesenangan. Nabrak sana, nabrak sini, makan, minum, seks, dan lain sebagainya. Kaum sofis ini bisa menikmati, bisa menuruti, bisa menunggangi, bahkan bisa memaksakan, menggunakan untuk atas nama kepentingan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini era post-truth, ini era yang pembenaran bisa mengalahkan kebenaran. Maka suara-suara diaspora ini untuk menjernihkan, bukan memprovokasi, tapi menyadarkan.
Karena, mohon maaf nih, saudara sekalian juga pasti paham tahu, netizen plus 62 adabnya tidak ada terburuk jelek. Maka di sini saya apresiasi Prof. Rekan-rekan di sini menyumbangkan pikiran. Karena itu, saya ingin mengakhiri tanggapan saya dengan apa yang dikatakan Albert Einstein. The true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. Jadi, kecerdasan itu bukan pada pengetahuan, tapi imajinasi. Imajinasi ada karena berpikir. Begitu Ergusul, ketika saya berpikir, maka saya ada. Maka kalau Cak Lontong mengatakan mikir, itu bukan karena dia Cak Lontong cerdas, tahu karena mikir. Dan inilah bentuk pikiran-pikiran, walaupun satu lembar, ini diskusi yang pendek, tapi menurut saya sangat luar biasa, dan ini menginspirasi kita semua untuk bagaimana mulai peka, peduli, dan berbela rasa agar keutamaan ini bisa berjalan, agar yang ideal dengan yang aktual gap-nya tidak terlalu jauh. Dan kita juga mulai kembali bahwa polisi bukan untuk pangkat dan jabatan. Maka ketika pangkat dan jabatan tadi seragamnya yang menakutkan, mungkin kalau Pak Arman pakai seragamnya semua tanda jasanya, kalau upacara boleh Pak, tapi kalau sehari-hari orang gilap-gilap itu lihat itu. Jadi, tapi kalau polisi tidak pakai wig, tidak pakai macam-macam, ada pertanyaan, Bapak tidak pernah perang? Ya, saya nggak pernah perang, tapi perang batin terus dengan dirinya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam.